Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Eka Putri Cahyani NPM 191300309 dan saya Salagina Fasya NPM 191303117. Di sini kami akan menjelaskan materi sekuritas delusian dan laba persaham dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Sekuritas dilutif. Sekuritas konvertibel adalah obligasi atau saham preferen yang dapat diubah menjadi saham biasa perusahaan yang sama dengan menggunakan hak yang dimiliki pemegang opsi. Perusahaan menerbitkan sekuritas konvertibel karena dua alasan utama. Yang pertama, keinginan untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa memberikan pengendalian kepemilikan yang berlebihan kecuali diperlukan. Yang kedua, untuk memperoleh pembiayaan dengan saham biasa pada suku bunga yang rendah. Sekuritas dilutif atau dilutif securities adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Sekuritas dilutif dapat menimbulkan masalah karena konversi atau penggunaannya dapat mengurangi atau mendilusi laba persaham. 1. Akuntansi untuk hutang konvertibel. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat berupa surat hutang yang berisi perjanjian diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas perusahaan lainnya selama periode tertentu sesudah penerbitannya, maka obligasi tersebut disebut sebagai obligasi konvertibel. Akuntansi untuk hutang konvertibel mencakup masalah pelaporan pada saat penerbitan, konversi, dan penarikan. 2. Saham preferen konvertibel. Saham preferen konvertibel atau convertible preference stock mencakup opsi bagi pemegang saham untuk mengkonversi saham preferen menjadi saham biasa dengan jumlah tetap. Dalam akuntansi, untuk saham preferen konvertibel, perusahaan menggunakan metode nilai buku. Dapat diterapkan saham preferen didebet bersamaan dengan setiap hal yang berhubungan dengan tambahan modal disetor. Sementara saham biasa dan tambahan modal disetor, jika ada kelebihan, dikredit. Perlakuan yang berbeda dikembangkan apabila dari nilai saham biasa yang diterbitkan melebihi nilai buku saham preferen. Jadi laba di saham biasanya didebet sebesar perbedaan tersebut. Perbedaan utama akuntansi untuk obligasi konvertibel dan saham preferen konvertibel adalah pada tanggal penerbitannya. Obligasi konvertibel dianggap sebagai kewajiban, sedangkan saham preferen konvertibel dianggap sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. 3. Waran saham. Waran atau surat jaminan atau waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu selama periode yang telah ditetapkan. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Perbedaan pokok antara sekuritas konvertibel dan waran saham terletak pada penggunaan waran, di mana pemilik harus membayar sejumlah uang tertentu untuk memperoleh saham. 4. Program kompensasi saham. Bentuk lain dari waran muncul dalam program kompensasi saham yang digunakan untuk membayar dan memotivasi karyawan. Program kompensasi kas secara langsung berupa upah dan mungkin bonus merupakan bagian yang penting dari setiap program kompensasi, namun berorientasi jangka pendek. Program kompensasi jangka panjang berusaha untuk memperkuat loyalitas eksekutif kepada perusahaan. Cara yang efektif adalah memberikan karyawan a piece of the action, yaitu suatu kepentingan ekuitas. Program tersebut umumnya disebut sebagai program kompensasi berdasarkan saham atau stock-based compensation plan, memiliki berbagai bentuk.
opsi untuk kompensasi saham. Program opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi yang utama. Yang pertama, bagaimana beban kompensasi harus ditentukan. Yang kedua, selama berapa periode beban kompensasi harus dialokasikan. Penentuan beban dengan menggunakan metode nilai wajar, total beban kompensasi dihitung berdasarkan nilai wajar opsi. Yang diharapkan menjadi haknya pada tanggal opsi itu dihibahkan kepada karyawan, misalnya tanggal hibah. Menghitung laba per saham. Laba per saham atau earning per share merupakan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Jadi, laba per saham hanya dilaporkan untuk saham biasa. Sebagian besar perusahaan diwajibkan melaporkan informasi ini dalam laporan laba rugi. Pengecualiannya adalah perusahaan non-publik yang karena pertimbangan biaya manfaat tidak harus melaporkan informasi ini. Umumnya, informasi tentang laba per saham dilaporkan di bawah laba bersih dalam laporan laba rugi. Laba per saham struktur modal sederhana. Struktur modal perusahaan bersifat sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak mencakup saham biasa potensial yang pada saat konversi atau penggunaan dapat mendilusi laba per saham biasa. Perhitungan laba per saham untuk struktur modal sederhana melibatkan dua pos selain laba bersih. Yang pertama, ada dividen saham preference dan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Rumus pertimbangan laba per saham. Laba per saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preference dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Laba per saham struktur modal kompleks. Perusahaan dengan struktur modal kompleks tidak akan melaporkan laba per saham yang didilusi jika sekuritas pada struktur modalnya adalah anti-dilutif. Sekuritas anti-dilutif adalah sekuritas yang konversi atau penggunaannya akan meningkatkan laba per saham atau mengurangi rugi per saham. Tujuannya dari penyajian ganda ini adalah untuk menginformasikan para pemakai laporan keuangan situasi yang mungkin akan terjadi dan menyajikan kasus terburuk dalam situasi dilutif atau EPS dilutif. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.